Halo, apa kabar Bapak Ibu sekalian, teman-teman enumerator? Hari ini saya coba untuk membuat sebuah video yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman enumerator dalam mengisi pendataan lengkap, khususnya dalam versi mobile. Oke, ini adalah tampilan dashboard atau tampilan home dari ketika Bapak Ibu sudah logging. Nah, nanti bisa dilihat kalau Bapak Ibu akan login bisa diklik menu paling kanan atas. Tampilannya akan seperti ini. Nanti akan ada 6 versinya, namanya segala macam. Kalau belum login nanti akan bisa login. Kemudian untuk melakukan pengisian penginputan data lengkap, Bapak Ibu silakan pilih apakah akan mengisi koperasi atau UMKM. Saya akan coba kasih untuk koperasi, untuk UMKM ya. Sebenarnya sama saja. Sisa mungkin pembedaannya ada di soal data yang akan input. Oke, saya akan input UMKM. Di sini sudah ada draft yang sudah saya isi data dari tiar galeri sablon kaos. Bapak Ibu, teman-teman bisa lihat di sini ada keterangan kelengkapan profil sudah 100%. Artinya data ini sudah saya isi secara penuh. Mari kita coba untuk melihat satu persatu proses pengisiannya ya. Jadi nanti Bapak Ibu ketika sudah mengisi dan kemudian mau melengkapi, sisa mengklik tulisan edit. Nah, di sini ada dari blok 1 sampai blok terakhir, blok ke-14 itu sudah centang hijau. Nah, artinya sudah semua diisi 100%. Mari kita lihat. Pertama, blok 1 ini tentang pengenalan tempat. Seperti yang sudah disampaikan di proses BIMTEK bahwa persoalan di blok 1 ini adalah biotagging ya. Jadi silakan teman-teman klik gunakan lokasi sekarang. Ketika sudah berada di lokasi tempat UMKM berada, teman-teman buka handphone kemudian tag lokasi, gunakan lokasi sekarang. Kemudian mengisi, nanti akan menunjukkan lokasi ini nih, akan menunjukkan di mana posisinya. Kemudian teman-teman akan mengisi isian mandatori itu provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, nama usaha, nama komersil. Bila nama usaha dan nama komersilnya berbeda, berarti harus dibuat berbeda. Nama usaha itu biasanya bisa, kalau dia non perseorangan atau perusahaan, bisa ditulis nama perusahaannya. Kemudian bisa ditulis di 107 ini nama komersilnya. Yang saya isi ini karena dia hanya perseorangan, berarti nama usahanya dengan nama komersilnya sama. Kemudian tempat usaha, di sini ada pilihannya, ada 4. Kalau dia bangunan sendiri, makanya pilih bangunan khusus usaha. Kalau dia bangunan campuran atau ada bersama dengan rumah tempat tinggal, maka dia ada bangun campuran. Untuk program tahun 2022 ini, kita fokus ke bangunan khusus usaha dan bangunan campuran ya. Jadi silakan mengklik campuran. Kemudian kasih alamat, TRW, ini semua alamat, kemudian RT, kode pos, telepon, ini non mandatory. Tapi bila teman-teman punya datanya lebih baik diisi untuk mempengaruhi data non mandatory 30%. Kemudian upload foto. Setelah itu simpan. Nah, ketika sudah tersimpan, maka dia akan muncul centang warna hijau ini. Artinya blok pertama sudah diisi. Kemudian kita masuk ke blok kedua. Ini blok 2 karakter usaha atau perusahaan ini penting sekali teman-teman sekalian. Jadi silahkan ditulis nama kegiatan usahanya. Misalnya jasa sablon kaos. Kemudian produksi utama. Nah, jadi teman-teman tolong diperhatikan untuk 202 ketika kita mengklik percetakan konveksi, nah, karena saya ada percetakan konveksi maka masuk kategori C, industri pengolahan. Nanti di KBLI ini semua yang muncul di 202 ini di KBLI ini yang ada tulisan konveksi. Semua yang ada tulisan konveksi itu akan muncul. Nah, karena usaha saya adalah 14111 atau industri pakaian jadi dari tekstil atau kain atau kaos, maka saya pilih itu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman di sini mengklik misalnya percetakan sablon ya, maka di KBLI yang akan muncul itu adalah hanya ada ini. Nah, karena di KBLI inilah ada, makanya sebelum masuk ke sini harapannya teman-teman sekalian sudah paham dia masuk di KBLI berapa, sehingga pengkodeannya akan muncul.
Nah, di sini tidak ada yang mewakili usaha saya, makanya saya harus tulis di sini adalah percetakan konveksi. Nah, maka nanti di konveksi itu maka akan muncul ini. Maka saya akan pilih 1411. Nah, kemudian silahkan tulis NIB, modal usaha, mandatori, kemudian NPWP mulai beroperasi bulan berapa, tahun berapa. Bila teman-teman lupa bulannya, UKM kita lupa, tidak apa-apa, diperkirakan kisaran berada di mana. Setelah simpan, maka dia akan centang hijau seperti ini. Kemudian teman-teman sekalian, kita masuk ke blok ketiga, identitas pengusaha. Identitasnya boleh tulis namanya siapa, jenis kelamin, apakah dia disabilitas atau tidak, kemudian tanggal lahir, kemudian status pengusaha milik sendiri atau pemilik dan pengelola usaha atau apa. Kemudian NIK. Jadi ini teman-teman jangan lupa NIK ini hanya bisa digunakan sekali. Jadi ketika teman-teman mengklik NIK ini, setelah itu kemudian dicek. Nah, cek. Nah, jadi nanti akan muncul konfirmasi NIK sudah digunakan, apakah kamu ingin mengisi semua form sesuai NIK. Jadi ini karena saya sudah pernah mengecek sebelumnya. Jadi NIK ini sudah saya cek. Jadi teman-teman ketika mengklik cek, nah itu akan kelihatan bahwa NIK ini sudah digunakan. Nah, sekarang untuk NIK ini sudah saya gunakan sebelumnya waktu saat pengisian awal tadi. Kemudian mengisi NPWP, apakah alamat tempat usaha sama dengan alamat pengusahanya. Nah, kalau rumahnya sama berarti ya Anda kan otomatis. Nomor telepon, pendidikan, apakah menjadi anggota koperasi atau tidak. Kemudian disimpan kembali, maka akan centang hijau. Blok keempat itu izin dan standarisasi usaha. Nah, di blok ini banyak yang dianggap tidak sesuai ya atau tidak memenuhi syarat. Nah, cuma memang kita masih membingungkan juga di proses ini, tapi saya kasih saran satu aja. Mungkin teman-teman bisa mengklik aja nih. Saya cuma di sini izin mendirikan bangunan, maka saya centang. Karena tadi harusnya bisa kita mengisi misalnya di izin prinsip, tapi tidak bisa mengisi 0. Kalau 0 berarti dia centang hijaunya terhapus. Maka saya coba mengisi salah satu aja yang ada, kemudian saya simpan. Maka nanti akan muncul isinya, nah segala macam ya. Itu centang hijau. Kemudian penghargaan usaha. Teman-teman Bapak Ibu sekalian, tolong jangan sampai dilupa, tetap diisi ya. Jadi tetap diisi penghargaan usaha 1, 2, 3 atau berapa ya. Kalau tidak ada ditulis diisi, tetap diisi tapi diisi 0 ya. Tolong diisi 0. Oke. Kemudian simpan, maka akan centang biru. Kemudian yang ketujuh blok 6A ya, bahan baku dan bahan penolong. Ini mandatori. Jadi silakan teman-teman bahan baku ini diklik. Nah, nama bahan bakunya bahan sablon, kuantitas 50 kilo, nilainya sebegini dan segala macam, tempat ambilnya dan segala. Maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, itu kemudian simpan, maka dia akan masuk centang hijaunya. Setelah itu yang ke-8, nah teman-teman lihat 602 sumber bahan baku atau bahan baku penolong dari mana. Nah, jadi 100%, totalnya tuh ada 100% di bawah. Jadi dipikir aja, karena saya belinya di toko besar, maka saya menulisnya usaha menengah, usaha dan usaha kecil. 80% usaha menengah, 80% usaha. Nanti teman-teman tergantung bahan bakunya diambil dari mana ya. Kemudian simpan, nanti ada centang hijaunya. Kemudian berdasarkan skala usaha tadi sudah, kemudian ini ada produksi barang jasa yang dihasilkan. Karena usaha kita tidak masuk kategori G, makanya kita coba. Saya coba tulis sablonan. Sablonan kaos, kualitas 1, satuannya lembar, harganya 1 lembar itu 10.000. Setelah simpan, maka modelnya akan seperti ini. Setelah disimpan, maka akan centang hijau. Kemudian, produksi selama sebulan yang lalu atau bulan terakhir yang ada kegiatannya. Jadi silakan dipilih bulan terakhir, biasanya itu sesuai kesepakatan kemarin itu adalah di bulan Maret ya. Bulan terakhir kita tulis itu adalah di bulan Maret atau bulan terakhir kemarin. Nah, jadi silakan ditulis pendaftaran operasionalnya berapa, non operasionalnya berapa. Kalau tidak ada ditulis aja 0 yang 0. Penting harus ada pendapatan di salah satu ini. Setelah itu produksi selama yang blok 12 ya. Ini 12 blok berapa nih? Blok 7C. Produksi selama sebulan yang lalu atau bulan kemudian nah ini. Nah, jadi
produksi selama pemasaran selama 1 bulan terakhir, kalau di usaha ini itu 100% customer akhir. Kalau produk teman-teman ada yang dari mikro kan misalnya, atau kecil, atau itu silakan diisi ya. Totalnya 100% ya. Kemudian simpan, nanti centang hijau. Kemudian yang ke 13 ini ada pemasaran wilayah. Nah, kalau saya tadi mengisi itu bahwa pemasarannya adalah satu provinsi. Jadi ada beberapa kabupaten kota di satu provinsi. Kemudian jangan lupa menulis berapa nilai penjualannya dalam negeri atau luar negeri. Kemudian simpan, nanti akan muncul tentang hijau. Setelah itu kita ke blok ini, tahap 14 ini. 14, metode pemasaran yang digunakan. Silahkan nanti dipilih. Ada digital, ada non-digital, ada perantara, ada vendor pemerintah, silahkan dipilih. Nanti kalau yang dipilih digeser aja ini, sehingga nanti toolsnya akan jadi warna hijau. Nanti diisi berapa nilainya, kemudian media yang digunakan, nomor telepon WhatsApp, apa saja media sosial yang digunakan silahkan digeser ya. Ini contohnya nih, Facebook silahkan digeser apa nama linknya, atau Instagram silahkan digeser apa nama linknya ya. Atau sudah jualan di platform silahkan apa aja, Shopee misalnya atau apa ya. Jadi kemudian sudah itu diisi, kemudian disimpan ya, nanti akan centang hijau. Kemudian untuk tahapan yang ke-15, tenaga kerja. Ya, tenaga kerja silahkan ditulis berapa laki-laki. Kemudian ini perhatikan teman-teman sekalian, nah ini mandatorinya ini jelas nih. Nah, kemudian upahnya berapa, kemudian insentif jumlah kerja berapa lama, berapa bulan dalam setahun, kemudian berapa hari dalam sebulan, kemudian berapa jam dalam sehari. Kemudian simpan. Tahap 17, proses produksi. Nah, ini proses produksi, apakah menggunakan teknologi manual, mekanik, elektronik, digital, silahkan dipilih ya. 901. Kemudian untuk blok 17, proses produksi tadi sudah. Terus tahapan 18, sarana produksi. Nah, sarana produksi silahkan diisi, gedung ada berapa, lantai apa, dan segala macam ya. Kemudian disimpan. Kemudian 19, kemitraan. Ini yang banyak yang tidak mengisi. Karena tidak ada mitra, usahanya tidak ada mitra. Jadi saran saya, silakan teman-teman mengisi ini. Nah, cari aja apa yang paling. Saya mencoba tadi, mitra saya adalah toko Asahi ini. Tempat jualan bahan sablon. Nah, jadi nanti dilihat nih lingkup kemitraannya di mana. Nah, lingkup kemitraannya, apakah dia supply chain, bahan baku, atau dalam rangka pemasaran produk, ya, semacam ya. Sebaiknya ini ada mitra. Usahanya harus ada mitra sih. Kalau tidak terdiisi ini biasanya dia dianggap tidak lengkap. Makanya ini harus diisi. Salah satunya diisi aja dari sumber. Nanti pola pemitraannya boleh dipilih, apakah inti plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, atau bagi hasil. Silahkan dipilih pola yang lain ya. Jadi harus diisi. Karena biasa ini ada beberapa kemarin tidak mengisi nih. Begitu dilihat datanya dia tanda seru atau tidak perlu untuk diperbaiki. Nah, jadi saran saya untuk blok kemitraan tolong diisi. Minimal sumber bahan baku kah mungkin, atau proses pemasaran kah, atau apa ya. Atau mungkin keuangan misalnya. Oke, kemudian 20 ini ada laporan keuangan pendapatan. Jadi silakan diisi berapa jumlah omsetnya. Omsetnya itu pendapatan operasional berapa, non operasional berapa, dan segala macam. Kalau memang tidak ada, ditulis saja 000 ya. Diklik nolnya, jangan sampai dikosongkan. Kemudian pajak final berapa, bila ada ya. Oke. Kemudian pengeluaran juga diisi. Nah, ini ada pengeluaran, ini ada banyak teman-teman sekalian. Jadi silakan dipilih pilihan. Misalnya tadi ini saya pilih listrik nih. Saya tulis saya butuh volume listrik 160 kWh, harganya 250.000, simpan. Nanti akan berubah nih, ujungnya jadi centang. Saya butuh air, nanti saya butuh 30 meter kubik misalnya. Nilainya 40.000, simpan. Akan nanti berubah centangnya itu. Silakan dipilih apa-apa saja pengeluarannya. Setelah itu pengeluaran itu setelah itu disimpan, paling bawah disimpan ya. Oke, jadi kemudian 22 itu laporan neraca.
atau keuangan. Nah, silakan dilihat, diisi aja nih aset, untuk asetnya neraca kasnya berapa, tahun sebelumnya berapa, tahun berjalan berapa, kemudian persediaan berapa, nanti akan berubah sesuai dengan apa yang ada ya. Nah, ini semua non mandatori nih, tapi saran saya teman-teman mengisi ya. Kemudian pembinaan yang pernah diterima. Nah, blog ini juga banyak yang salah nih, karena tidak mengisi, karena mungkin tidak dibina. Jadi mungkin beberapa hal bisa kita tulis. Nah, karena harusnya sih kalau tidak pernah dapat bisa dicentang ini nih, apakah Anda pernah terima, dicentang ke arah kiri. Tapi di laporan verifikasi itu dia terhitung tidak terisi. Makanya nanti tolong diisi ya di sini. Kalau memang tidak terisi, nanti dimatikan aja ini, tombolnya digeser ke kiri. Jadi itu tidak diisinya. Oke. Kemudian simpan. Jadi buka, geser toolsnya, kemudian simpan. Jadi kita sudah pernah mengisi. Jadi nanti kan centang biru itu, centang hijau. Kemudian apalagi ya? Pembinaan yang pernah diterima, bantuan modal nih 24. Nah, silakan ditulis. Kalau pernah ya, kalau tidak pernah digeser aja tools paling atas ini, digeser. Berarti dia mati, tidak pernah. Kemudian setelah digeser disimpan. Nah, kemudian pembinaan yang pernah diterima, informasi utama, ini ada lagi nih. Silakan apa yang dibutuhkan. Kalau tidak ada, apakah Anda pernah menerima pembinaan? Kalau tidak ada, digeser ke kiri. Kemudian simpan ya. Nah, kemudian setelah itu catatan. Silakan teman-teman mengisi ya. Jangan dikosongkan, di sisi aja. Kondisi catatannya, usahanya bagaimana. Misalnya saya ngisi nih perjalanan usaha di tahun 2001 masih menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi, sehingga proses usaha belum berjalan seperti sebelum, kemudian disimpan. Nanti akan centang hijau. Kemudian keterangan pemberi jawaban dan petugas. Nah, nanti nih pemberi jawaban ini siapa nih? UKM-nya nih. Nah, namanya UKM-nya Bahtiar, nomor teleponnya, jabatan. Email tolong diisi ya. Kalau tidak ada emailnya, ditulis aja situ, bahtiar@gmail.com. Yang penting untuk ini harus terisi. Tanggal dan sekarang kemudian simpan. Nah, ketika kayak semua ini, ingat teman-teman sekalian, maka dari blok 1 sampai blok ke 14 atau tahapan 27 ini maka semua hijau. Ingat teman-teman, jangan menyimpan itu dengan mengklik ajukan verifikasi. Tapi ketika selesai itu, tekan aja tombol kembali. Nah, berarti ini sudah kelihatan nih, kelengkapan profil sudah 100%. Nah, jadi tapi dia statusnya masih draft ya. Draft. Kalau teman-teman mau ajukan dengan nomor rasa semua sudah lengkap, maka ingat ini bawahnya deh. Ajukan verifikasi. Silahkan klik tombol ajukan verifikasi. Jadi prosesnya sudah, proses verifikasi Cardboard berubah ya. Jadi setelah kita verifikasi ini, maka data ini sudah tidak muncul nanti. Oke. Nanti datanya sudah muncul ke proses verifikasi ya. Ini sudah kelihatan nih proses verifikasi. Oke, kira-kira itu dulu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman enumerator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses selalu.